Alhamdulillah hari ini kelihatannya sehat ya. Mudah-mudahan ibu juga demikian ya. Alhamdulillah Pak, saya senang mendengarnya. Mohon maaf Bapak, dapatkah Bapak meluangkan waktu sebentar untuk kita berbincang-bincang untuk membicarakan tentang pengambilan keputusan yang pernah Bapak lakukan? Iya, bisa. Salah bisa Bu. Ya, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, selama Bapak menjadi pemimpin di sekolah ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bapak? Ya, selama ini saya mengidentifikasikan kasus-kasus yang terjadi dengan cara menelaah dari berbagai sudut pandang. Saya mencari dampak dari pengambilan keputusan yang mungkin akan saya ambil. Kemudian mengidentifikasikan termasuk dilema etika atau rujukan moral. Jadi benar lawan benar, maka itu termasuk dilema etika. Sedangkan benar lawan salah adalah rujukan moral. Dari kegiatan tersebut saya bisa menyimpulkan apakah kasus itu masuk ke dilema etika atau rujukan moral. Kalau sekolah ini biasanya kasus anak yang sering mengantuk saat di kelas, atau anak yang sering terlambat mengerjakan tugas dan lain-lain. Jadi Bapak mengidentifikasi dulu, kemudian ditelaah dan nanti dicari tahu itu benar lawan benar atau benar lawan salah, seperti itu ya Pak ya? Benar lawan benar atau salah lawan salah. Kemudian bagaimana benar Bapak? Salah, ya. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya tidak bisa langsung mengambil keputusan. Ya. Biasanya kita bermusyawarah terlebih dahulu, melibatkan teman ataupun teman atau bapak ibu guru yang lain yang bisa sekiranya nanti untuk mengambil langkah-langkah yang lebih bijak dari untuk mengambil keputusan tersebut. Demikian Bu. Ya, baik. Jadi tidak langsung memutuskan sendiri, tetapi dikomunikasikan, dibicarakan dengan teman-teman. Betul. Terus untuk langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, dalam penyelidikan penyebab masalah ini bisa terjadi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kasus tersebut secara spesifik. Selanjutnya menentukan siapa saja yang terlibat untuk menentukan langkah penyelesaian dengan cara musyawarah yang tentunya menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, meninjau berbagai sudut pandang dari masalah tersebut. Kemudian Pak, masih ada yang mau ditambahkan? Iya, nilai kebajikan yang terkait resiko dari berbagai tindakan yang mungkin diambil dan pertimbangan etika yang relevan dalam menyelesaikan masalah dan solusi yang diusulkan dengan berbagai pihak yang terlibat atau masukan dari ahli di bidangnya. Dari masukan tersebut kita dari berbagai sudut pandang, maka kita ambil solusi yang paling tepat untuk mengambil keputusan. Demikian. Ya, jadi Bapak menyelidiki dulu ya Pak, menyelidiki, kemudian mengidentifikasi dan meninjau dari berbagai sudut pandang. Betul. Terus ada hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Ya, mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan agar pengambilan keputusan nanti dapat ditempuh dengan jalan kekeluargaan. Rasa peduli dengan mempertimbangkan perasaan dan kondisi semua pihak yang terlibat menjadi pertimbangan bagaimana keputusan tersebut diambil. Memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kebijakan
dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Demikian. Ya. Jadi lebih efektif dengan mengkomunikasikan dengan berbagai pihak dan memastikan bahwa keputusan itu sesuai dengan kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku. Betul sekali ya Pak ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang pada kasus-kasus dilema tersebut Pak? Ya. Tantangan pertama dari segi waktu dalam pengambilan keputusan yang sering sangat pendek dan terbatas, dalam artian keputusan benar-benar segera dibutuhkan dan dinantikan, sehingga pengambilan keputusan kadangkala belum teruji maksimal kebenarannya. Tantangan selanjutnya adalah adanya keragaman karakter dari beberapa yang terkait dengan permasalahan kesulitannya adalah menyamakan pemikiran dari beberapa karakter yang berbeda tersebut. Jadi tantangan itu memang waktu ya Pak, waktu keterbatasan waktu itu memang sangat jadi tantangan. Kemudian keragaman karakter. Iya, keragaman karakter betul sekali. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian suatu kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa Pak Sika? Ya, kalau jadwal secara khusus tidak ada, namun itu dilaksanakan secara insidental ya, betul. Dimana saat itu ada masalah, maka kita secara cepat untuk menyelesaikan atau mengambil tindakan yang segera untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi intinya untuk secara jadwal khusus tidak ada, namun secara insidental memang harus segera diselesaikan. Ya, terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam proses pengambilan keputusan tersebut, Pak? Iya, tentu ada. Ya. Tentu ada yang membantu dalam pengambilan keputusan, yaitu warga sekolah. Ya. Faktor yang selama ini mempermudah pengambilan keputusan yaitu membangun komunikasi yang baik dengan dewan guru, komite, konsultasi dengan pengawas, sehingga bisa mendapatkan beberapa masukan. Keputusan harus semua setelah proses musyawarah. Namun kadang-kala memang ada suatu masalah yang memang harus segera diselesaikan dengan cepat, dan saya mengambil keputusan secara sendiri dengan melakukan musyawarah, serta pengelolaan emosi menjadi hal yang penting yang ditempuh untuk pengambilan keputusan. Demikian. Jadi banyak ya Pak yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut, tidak hanya dengan teman dekat, tapi dengan Bapak Ibu guru, bahkan pengawas, komite, paguyuban itu juga dilibatkan. Baik sekali Bapak. Dan juga itu perlu dipertimbangkan melalui musyawarah. Memang segala keputusan itu harus melalui musyawarah. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak ambil dari pengalaman yang dalam Bapak mengambil keputusan tersebut? Alhamdulillah dari masalah bisa terselesaikan. Karena jika tidak terselesaikan, maka hari berikutnya bisa jadi muncul masalah lainnya. Yang jika tidak segera diselesaikan, masalah-masalah itu akan menumpuk dan dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas. Pengambilan keputusan dengan menunjukkan nilai-nilai kebajikan akan menjadi keyakinan akan kebenaran keputusan yang diambil. Selama pengambilan keputusan dari berbagai masalah, tentu akan semakin pengalaman, maka saya pun perlu terus menambah ilmu
dan wawasan dalam pengambilan keputusan. Karena dengan ilmu dapat membantu dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai kebajikan dengan pertimbangan yang baik dan benar. Musyawarah dengan pihak-pihak terkait dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika. Semakin sering menghadapi masalah dan mengambil keputusan, bertambahnya keterampilan serta pengalaman dalam mengambil keputusan juga akan meningkat dengan seringnya menghadapi masalah dan pengambilan keputusan yang tepat. Demikian Ibu. Ya, baik sekali Pak. Ya, jadi memang ya Pak, dalam pengambilan keputusan itu harus mempertimbangkan berbagai aspek. Kan kita harus melakukan pengujian Pak. Jadi dalam pengambilan keputusan itu kita menguji dengan berbagai cara. Sebenarnya ada uji legal, uji regulasi, uji intuisi dan lain sebagainya. Apakah pengambilan keputusan yang kita ambil itu melanggar hukum, melanggar kode etik atau peraturan, perlu kita pertimbangkan. Pastinya melalui musyawarah Pak. Ya baik Bapak, terima kasih. Semoga ini kita bisa mengambil keputusan yang terbaik dengan cara yang terbaik pula Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Juga sama-sama. Saya mohon pamit Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Okti. Selamat pagi Mbak Mula. Bagaimana kabar Ibu hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Bagaimana Mbak Mula? Alhamdulillah, kabar saya juga baik Ibu. Ibu, mohon maaf, apakah Ibu bisa meluangkan waktu sebentar untuk kita berbincang-bincang tentang pengambilan keputusan yang pernah Ibu lakukan di sekolah ini? Oke, ya bisa, silakan Mbak Mula. Baik Ibu, untuk yang pertama, selama Ibu sebagai kepala sekolah di SD Negeri Sidomukti, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Ya, selama saya menjadi kepala sekolah, cara saya mengidentifikasi kasus yang berkenaan dengan dilema etika dan bujukan moral tersebut dengan cara menelaah sudut pandang kita. Jadi apakah permasalahan tersebut merupakan dilema atau bujukan moral, dilihat dari permasalahan tersebut ketika merupakan dilema etika, yaitu merupakan hal yang terkait benar dengan hal yang benar. Sedangkan untuk bujukan moral ketika ada sesuatu hal yang baik tapi berlawanan dengan permasalahan selanjutnya, merupakan hal yang bertentangan dengan hukum, yaitu hal yang tidak benar. Baik Ibu, kemudian bagaimana Ibu dapat menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Cara saya mengatasinya adalah dengan cara yang utama adalah berdiskusi Mbak Mula. Ya, dari diskusi itu nanti kita bisa mencari solusi, menemukan solusi dengan mengutamakan, karena dalam suatu sekolah kayak gitu kita harus mengutamakan rasa kekeluargaan. Jadi pemikiran praduga tak bersalah itu sebenarnya yang pertama diajukan. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, untuk langkah-langkah dan prosedurnya tadi saya sampaikan di diskusi. Nah, berarti orang-orang yang terkait dalam permasalahan tersebut akan kami panggil duduk bersama untuk melakukan diskusi tadi dengan dasar kekeluargaan tadi. Kemudian kami akan menggali informasi tentang permasalahan itu sebenarnya. Kemudian dari faktor-faktor tersebut kita akan mengambil data. Nah, data tersebut yang nantinya akan
diangkat menjadi sebuah solusi seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Sekali lagi tadi karena awalnya adalah diskusi, jadi komunikasi. Nah, Baik. dari komunikasi tersebut nanti bisa diarahkan untuk bagaimana cara penyelesaiannya. Bisa juga dari pihak sekolah atau kami itu melakukan bimbingan terhadap yang bersangkutan. Kemudian tentunya jika memang itu merupakan bujukan moral, kita juga harus tetap melakukan atau menegakkan hukum sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami? Ya, untuk tantangannya itu karena pada setiap kasus terdapat perbedaan. Kemudian yang dihadapi orang-orangnya juga mungkin berbeda karakter. Nah, dari perbedaan karakter itu maka diperlukan kesabaran untuk menemukan solusi tersebut. Biasanya kami juga melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Baik. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian untuk kasus dilema etika? Kalau jadwal ataupun tata kelola selama ini belum dimulai karena prinsip kami ketika ada permasalahan akan lebih baik ketika langsung atau segera dituntaskan. Berarti Ibu langsung menyelesaikan di tempat ya Bu, tidak menggunakan mengikuti jadwal seperti itu. Baik, kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam penyelesaian atau pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus tersebut? Yang tentunya ada, karena kolaborasi itu memang diperlukan. Nah, dalam tadi saya menyampaikan yang terkait mengaitkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Misalnya, kalau misalnya permasalahan yang memang harus diketahui semuanya, berarti kan saya harus melibatkan komite. Terus ada transparansi dengan wali murid juga. Itu dari semua ya tadi yang kita sudah sampaikan. Pembelajaran apa nih yang bisa Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika tadi? Untuk pembelajarannya adalah berjalannya suatu sekolah itu tidak bisa berjalan sendiri, maka perlu adanya kolaborasi. Tentunya dengan ketika muncul masalah tersebut, saya juga tidak bisa mengatasi sendiri. Saya akan meningkatkan kolaborasi dengan rekan sejawat, rekan guru, kemudian komite, wali murid. Apabila dalam kasus tersebut saya bisa mengerti, nah itu nanti kami akan menyampaikan masalah tersebut ke pengawas. Tapi apabila masalah tersebut dapat diatasi secara intern, alangkah baiknya sepertinya diatasi secara intern. Ya, baik Ibu, terima kasih. Tadi Ibu sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang. Jadi pada intinya adalah dalam pengambilan keputusan itu kita harus memperhatikan berbagai aspek ya Ibu. Juga diperlukan berbagai kolaborasi dari semua pihak. Baik, dan tadi Ibu sudah menyampaikan sendiri kita harus memperhatikan apakah itu benar lawan benar atau benar lawan salah. Nanti juga masih harus diuji ya Bu, diuji kebenarannya. Kemudian kita identifikasi, kita komunikasikan seperti itu. Kita untuk mencari keputusan yang terbaik. Betul Ibu. Satu Ya, baik. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Semoga ini akan menambah wawasan untuk kita semua. Amin. Baik, terima kasih. Mohon pamit Ibu. Sama-sama.